Berkali-kali sudah sering saya ulas. Jadi teman-teman yang tidak memiliki kebun ataupun ladang, teman-teman yang tinggal di lingkungan perkotaan, kalian juga bisa melakukan penanaman jenis sayur mayur ya, seperti cabai dan sayur mayur yang lainnya dengan cara menggunakan media tanam polybag ataupun karung yang tidak digunakan dan sebagainya. Video ini sangat penting sekali apalagi buat teman-teman yang belum mengetahui jenis varietas cabai ya. Cabai yang usianya bisa mencapai bertahun-tahun lamanya dan buahnya ngumpul kayak gini ya. Ini jenis cabai lokal Jawa. Karena umumnya cabai rawit itu kayak gini nih teman-teman ya. Usianya masih kalah panjang dengan yang jenis cabai rawit lokal Jawa. Dan yang sungguh sangat luar biasa, ini saya hanya menggunakan bahan-bahan alami sebagai pupuk suburnya. Luar biasanya begini, yang pertama bisa menghemat pembiayaan penanaman dan juga perawatan. Lalu yang kedua, bisa mencapai panen berulang kali, tidak perlu lagi melakukan pemupukan ulang. Coba bayangkan ya, hasil keuntungannya tentu bisa berlipat ganda jika dibanding dengan umumnya yang dilakukan oleh orang modern saat ini. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki varietas bibit cabai lokal Jawa, kalian bisa memesannya di Shopee ya, atau melalui afiliasi yang sudah tersedia dalam video ini kalian bisa mengetiknya cabai lokal Jawa ya, nanti kalian akan menemukan bibitnya seperti ini. Dan perlu diketahui, rahasianya bisa mencapai panen berulang kali, tak perlu lagi melakukan pemupukan ulang. Ini kita bisa melakukan dengan mempersiapkan bahan-bahan kompos organik, tentunya yang alami, yang paling baku untuk pelebatan dan kesegaran buah ini atau sayur mayur ya. Supaya nanti tumbuh lebat dan juga segar-segar, ini adalah rahasianya kotoran ternak ayam ya teman-teman. Kalian kalau tidak ada juga bisa membelilah sedikit-sedikit ya untuk campuran ya. Ini penting banget bakunya itu. Yang kedua, kita bisa mempergunakan dari rumput liar. Jadi di tengah-tengah orang sibuk dan resah memikirkan rumput liar, namun kita bisa justru memanfaatkannya menjadi kunci sukses untuk bercocok tanam jenis sayur mayur ataupun buah apapun. Caranya kalian bisa mengumpulkan rumput liar dan memendamnya di dalam tanah ya. Yang kemudian dicampur dengan menggunakan daun-daun kering, ranting-ranting kering ya. Kalian bisa menimbunnya dan kalau kalian sudah menyediakan kotoran ternak, ini alangkah baiknya kalian juga menimbunnya di dalam satu wadah ya, di dalam tanah kalian timbun bersamaan. Kita berpikir simpel aja, coba bayangkan kalau kita menanam ya, pare ya, pare segini kalau kita beli ini berapa duit ya? Dan juga cabai, apalagi cabai ini di tempat saya ini harganya 1 kilo sudah 90.000 teman-teman ya. Nah, daripada kita punya uang hanya dipakai untuk membeli cabai, untuk dijadikan sambal maupun bumbu lebih baik, kita bisa menanamnya sendiri dengan menggunakan metode seperti, yang sudah saya uraikan ya. Kalian juga tidak perlu repot-repot membeli bibit ya, kalau memang belum ada minat ataupun belum ada uang. Kalian bisa memanfaatkan bibit yang ada di bumbu dapur kalian terlebih dahulu sebagai uji coba yang sebelumnya belum pernah melakukan penanaman, kalian, tempuh dengan cara gratis saja terlebih dahulu ya. Jadi kalian siapkan dulu kompos organiknya, baru setelah nanti siap, ini masa penyemaian bibit baru dilakukan. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau sampai terbalik nanti hasilnya, nggak bagus ya. Jadi, kan ada orang yang menyemai dulu baru mempersiapkan kompos organik, ini salah total. Jadi kalian siapkan dulu kompos organiknya baru kalian menyemai. Jadi kompos organik ini sudah siap digunakan ketika dalam penimbunan di dalam tanah, di atasnya ini sudah keluar, rumput-rumput tipis di atasnya, menandakan sudah siap untuk kita gunakan. Dan perlu diketahui juga untuk perluasan evaluasi ya, bahwasanya di sini kita
bisa memperhatikan dari uji coba yang sudah saya lakukan. Nah, yang pertama, jenis tanaman rimpang. Rimpang ini rimpang jahe ya, teman-teman ya. Ada jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Mana yang paling sulit untuk dibudidayakan? Jawabnya adalah jahe ya. Jahe ini daunnya mudah kering seperti ini ya. Namun jahe sendiri ini juga mudah dibudidayakan di wilayah yang sejuk ya. Salah satu contoh mungkin di wilayah pegunungan atau daerah wilayah Bogor ya, ini pokoknya yang sejuk-sejuk lah. Ini sangat bagus sekali. Dan hebatnya ini jahe juga bisa kita budidayakan dengan menggunakan media tanam polybag dan sejenisnya. Lalu kemudian untuk pandan, daun pandan ya. Daun pandan ini sebetulnya juga susah-susah gampang. Jadi asal awal menanamnya ini sudah tumbuh ya, nanti berikutnya itu udah dia ini akan bisa tumbuh dengan sangat lebat dan cepat ya. Jadi masa sulit itu penanaman di awal, kalau sudah berjalan, udah tumbuh, udah oke. Kalian juga bisa menanamnya di dalam wadah yang terbatas seperti itu. Lalu untuk serai ini paling mudah. Serai ini walaupun ditaruh di ember pecah ya, ember bekas, ditaruh di bekas-bekas karung ya, dia mudah sekali untuk tumbuh dan kemudian tidak repot di dalam sebuah perawatannya. Telat-telat nyiramin, tanaman ini tidak mudah mengalami kematian. Oh ya, tadi saya lupa ya, cara merawat tanaman cabai. Nah, jadi seperti ini, ketika kita dapati cabai kita banyak yang rontok, biasanya cabai ini di musim penghujan seperti ini ya, kalau panas, panasnya tidak menentu. Nah, justru di kala musim rontok, stok para petani di kebun, di ladang, di sawah ya pada rontok, berarti siap-siap harga cabai untuk naik, seperti saat ini contohnya ya. Karena stok para petani ini menipis. Nah, jadi justru sekaranglah waktu yang paling tepat untuk kita berbudidaya menanam cabai, karena pasti harganya nanti selangit ya. Dan untuk merawat tanaman cabai, kita harus perhatikan secara detail bahwasanya akar tanaman cabai ini memiliki kedangkalan. Jadi ketika kita menangani masalah rumput yang ada di sekelilingnya, sebaiknya lakukan dengan cara manual saja seperti ini ya. Jangan pakai cangkul karena ini nanti akar-akarnya banyak akan yang terputus dan mengakibatkan tanaman cabai kita bisa menjadi rusak. Bahkan salah-salah, selain tanaman cabai kita ini daunnya bisa mengalami ketidaksuburan, buah serta bunganya ini bisa mengalami kerontokan yang signifikan. Malah parah sekali kalau sampai bisa berujung pada kematian. Kan sayang sekali ya. Menanam cabai ini untuk menunggu berbuahnya ini juga sebetulnya nggak lama sih ya. Kita jangan terlalu diarap-arap nanti juga berbuah sendiri ya. Yang penting kita menanamnya dengan trik alami, sudah pasti nanti akan menghasilkan panen yang tentu hasil panennya ini lebih bisa kita rasakan karena biaya penanaman serta perawatan tidak, mengeluarkan uang, seperti itu ya. Tapi kalau kalian menanam di lahan yang luas tentu, kalian harus mengeluarkan kocek juga ya. Tapi kalau hanya untuk skala rumahan, di kebun, pekarangan, apalagi media tanam apa, ember bekas, karung bekas, saya pikir lebih baik tempuh dulu dengan cara alami ya. Nah, kalau demikian kan kita nanti kalau sudah praktek otomatis akan tahu secara persis. Jadi reaksi dari apa yang kita lakukan tentu kita akan dapat mencermatinya. Baik, kita jumpa pada artikel bermanfaat selanjutnya.